Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat zuhur di Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan taufik dan hidayahnya pula lah kita dapat mengerjakan salat zuhur berjamaah, kemudian saat ini sejenak duduk untuk sama-sama menimba ilmu, sama-sama belajar agar menambah pengetahuan kita khususnya terkait masalah agama. Karena tanpa taufik dan hidayahnya, bisa kita bayangkan berapa banyak orang yang berada di sekitar masjid ini, namun berapa banyak yang tidak semua diberikan oleh Allah kesehatan. Dari banyaknya orang-orang yang diberikan oleh Allah kesehatan, berapa banyak yang tidak diberikan Allah keluangan waktu untuk bisa sholat berjamaah pada hari ini. Dan di antara banyaknya orang yang diberikan keluangan waktu oleh Allah, berapa banyak orang yang tidak diberikan oleh Allah getaran untuk bisa pergi ke masjid hari ini. Dan di antara banyaknya orang yang diberikan keinginan untuk sholat berjamaah hari ini, berapa banyak yang tidak mampu sampai ke masjid ini karena berbagai halangan. Tapi alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan jasmani, Allah berikan kita keluangan waktu, Allah berikan kepada kita getaran hati untuk sholat berjamaah, dan bisa sampai pada sholat berjamaah hari ini, bahkan bisa duduk sementara waktu untuk sambil menuntut ilmu di sela-sela kesibukan kita. Dan ini semua tentunya tidak lepas dari taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman", barang siapa yang meniti, barang siapa yang pergi dalam suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini 5 menit, 10 menit, Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah di akhir kiamat nanti. Salawat beserta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang teladan, contoh pemimpin para anbiya. Tapi hebatnya para hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku rindu sekali dengan saudara-saudaraku." Kemudian sahabat bertanya, "Bukankah kami saudaramu, wahai Rasulullah?" Namun Rasulullah menjawab, "Kalian adalah sahabatku, tapi saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku meskipun belum pernah bertemu dengan aku." Subhanallah, bagaimana baiknya Rasulullah menganggap kita sebagai saudara beliau, karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah walaupun belum pernah bertemu dengan Rasulullah secara langsung. Mudah-mudahan pula dengan duduknya kita di sini menuntut ilmunya Rasulullah, kita bisa minimal bersanding dengan Rasulullah nantinya di akhirat nanti dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Karena Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab", sesungguhnya seseorang bersama dengan orang yang dicintainya. Ketika kita mencintai Rasulullah, insya Allah kita akan bersama beliau nanti di hari kiamat. Hadirin jamaah salat zuhur di Masjid Asy-Syifa rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari 2 hal, antara nikmat atau cobaan, antara kemudahan atau kesusahan, antara baik atau buruk.
Sehingga kadang kita merasa bahagia, kadang merasa duka, kadang merasa senang, kadang merasa sedih. Tapi yang menjadi hal tersebut tentunya merupakan hal yang manusiawi ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita dapat tetap bahagia, dapat tetap tenang apapun kondisi yang terjadi pada diri kita. Tentunya jawabannya bukan dengan menghilangkan cobaan, bukan dengan menghilangkan kesusahan, bukan dengan menghilangkan kesukaran yang terjadi pada diri kita. Karena kesukaran, cobaan, bala, musibah dan sebagainya sudah merupakan sunnatullah yang tidak mungkin kita hidup di dunia tanpa mengalaminya. Dan sejatinya bukan itulah yang menyebabkan kita tidak bahagia, dan nikmat sendiri bukan pula lah yang menyebabkan kita bahagia. Karena berapa banyak orang yang memiliki harta, tahta, kekayaan tapi tidak bahagia. Di sisi lain, berapa banyak orang yang kita lihat seakan-akan mendapat bencana, kesusahan, tapi bisa tersenyum, bahagia, lebih tenang daripada orang yang diberikan nikmat. Sehingga jawabannya adalah bukan masalah ataupun nikmat yang menjadikan kita bahagia atau sengsara, tapi bagaimana kita memandang atau mengatasi atas cobaan ataupun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga, dan ini tentunya berkaitan dengan keimanan kita. Keimanan melihat suatu nikmat dan melihat suatu bala yang tentunya berasal dari Allah. Dan kita harus yakin bahwasanya apa yang datang dari Allah adalah suatu kebaikan. Sehingga dari keimanan tersebut muncullah dua hal, yaitu adanya syukur dan adanya sabar. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair." Kata Rasulullah, menakjubkan sekali, sangat menakjubkan urusan seorang muslim. Kenapa? Seorang mukmin. Kenapa? Karena setiap segala pekerjaan dan segala sesuatunya adalah baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, dan hal tersebut tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Kenapa? In asabathu sarra syakara fakana khairal lahu. Apabila dia mendapatkan kemudahan, kenikmatan, maka dia bersyukur, maka itu akan menjadi sesuatu yang baik baginya. Wa in asabathu dharra, apabila ditimpakan kepadanya kesusahan, sabara fakana khairal lahu, maka ia akan bersabar, dan itu pun akan menjadi baik baginya. Karena bukan nikmat dan cobaan yang menjadikan kita baik ataupun hina, tetapi bagaimana kita menghadapi cobaan dan nikmat yang datang kepada kita, itulah yang akan menjadikan kita mulia atau hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah, lebih tinggi dari itu, mungkin kita kadang belajar untuk syukur ketika nikmat dan belajar sabar ketika mendapatkan ujian. Tapi tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah bagaimana caranya kita dapat mengamalkan syukur dan sabar di setiap momentum yang ada pada diri kita, entah itu ketika senang ataupun ketika sedih. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, tidak hanya bersyukur kepada Allah, tetapi seyogianya pun kita harus bersabar. Bersabar dalam apa? Bersabar untuk tidak sombong terhadap nikmat yang diberikan, karena kita percaya bahwa nikmat yang diberikan adalah milik Allah. Bersabar untuk menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah ke jalan yang benar, karena kembali kita yakin bahwasanya ini adalah titipan Allah dan tidak mungkin Allah ridho kalau kita gunakan untuk hal yang tidak baik. Dan bersabar untuk dapat membagikan nikmat yang kita berikan kepada Allah kepada orang yang lebih membutuhkan dibandingkan kita. Karena apa tadi? Karena iman kita kepada Allah bahwasanya ini milik Allah dan ada rezeki orang lain di dalamnya. Selanjutnya, apabila kita mendapatkan kesusahan,
Memang kita harus bersabar, tapi seyogianya kita pula harus bersyukur dengan apa yang kita terima. Karena apa? Kadang musibah, cobaan, duka yang diberikan kepada kita tidak seberat yang diberikan kepada orang lain. Dan keimanan kita harus juga menyadarkan kita bahwasanya cobaan yang diberikan oleh Allah adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa kita, menghapuskan kesalahan kita di masa lalu, dan ini merupakan cara Allah untuk meningkatkan derajat kita di sisinya, sehingga apapun yang datang pada kita, baik itu pun nikmat, itu bala dan sebagainya, tidak menjadikan kita terlalu sombong ataupun tidak menjadikan kita terlalu down, sedih, sehingga segala sesuatunya yang menjadikan kita tenang. Karena kalau dilihat siapa sih yang paling banyak cobaannya, kita berkaca Rasulullah dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu, dicaci, dimaki. Waktu sholat, bayangkan waktu sholat diberikan kotoran. Tapi membuat Rasulullah tidak bahagiakah? Tentunya tidak. Apa alasannya? Karena keimanan Rasulullah sudah sempurna. Mudah-mudahan dengan singkatnya waktu ini, dengan kultum yang singkat ini, Allah meningkatkan keimanan kita, Allah menambah ketakwaan kita, sehingga kita dapat sadar bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita selalu baik selama kita berada di jalan kebaikan. Dan kadang seperti ayatnya, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lah. Barangkali yang kita tidak suka itu baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kita cintai, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan malah menjadi keburukan pada diri kita. Sedangkan jawabannya apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, sedangkan kita tidak tahu. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dapat kita amalkan, karena buah dari ilmu adalah amal. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.